Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari 3 anggota, diantaranya yang pertama Hidayatul Sarah, yang kedua ada Muhammad Fadli Putra Syaili, dan yang ketiga ada Ataya Samirafilah. Kami dari kelompok pendidikan biologi B angkatan 2021. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai moluska. Apa sih moluska itu? Pengertian pada moluska itu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu mollis yang artinya lunak. Jadi moluska yaitu hewan yang bertubuh lunak. Moluska memiliki ciri-ciri umum yaitu yang pertama memiliki tubuh lunak dan tidak beruas. Bagian tubuhnya terdiri dari mantel, visceral mass, dan juga kaki. Moluska tidak memiliki tulang belakang, hidup di air dan juga di darat, bersifat heterotrof, merupakan organisme eukariotik multiseluler, memiliki struktur tubuh simetri bilateral. Moluska juga melakukan perkembangannya secara seksual. Ukuran dan bentuk tubuhnya bervariasi dan termasuk dalam Triploblastic Coelomata. Moluska terbagi dalam 5 kelas yaitu Amphineura, Gastropoda, Scapopoda, Thalassopoda, dan Cephalopoda. Kali ini kita akan lebih spesifik membahas tentang Achatina flica atau yang biasa kita sebut sebagai bekicot. Achatina flica memiliki klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, Ordo Pulmonata, famili Achanidae, genus Achatina, dan spesies Achatina flica. Bekicot merupakan moluska jenis Gastropoda. Gastropoda merupakan anggota dari filum Mollusca yang tubuhnya lunak dan memiliki cangkang tunggal. Kelompok ini juga memiliki torsi. Umumnya, kelompok ini habitatnya di lautan dan ada beberapa yang sudah beradaptasi hidup di darat. Bekicot dimasukkan ke dalam filum Mollusca karena memiliki cangkang yang terbuat dari kalsium karbonat yang dilapisi periostracum dan zat tanduk dan badan lunak di balik cangkang mereka. Selain itu, sebagian besar dari mereka juga berlendir dan jarang berpindah tempat. Makanan dari bekicot biasanya berupa tanaman hijau yang dibasahi oleh lendirnya. Bekicot mempunyai struktur dan ciri karakteristik. Yang pertama yaitu mempunyai kepala yang berotot dengan 2 pasang tentakel yang retraktil atau dapat ditarik kembali ke dalam, mempunyai sepasang mata pada tentakelnya, dan mempunyai mulut. Kepala langsung berhubungan dengan kaki yang berotot dan di atasnya terdapat cangkok terbuat dari bahan kalsium karbonat yang di bagian luarnya dilapisi periostracum dan zat tanduk. Bekicot ini memiliki tubuh yang berotot dilapisi epitelium berlendir, kemudian semua bagian tubuh yang lunak dapat dimasukkan ke dalam cangkok oleh otot columella yang membentang di dalam sampai ke puncak di ujung cangkok. Bekicot memiliki sistem pencernaan sempurna mulai dari mulut hingga ke anus dan memiliki respirasi menggunakan paru-paru. Ekskresi pada bekicot menggunakan sebuah ginjal dengan cara mengeluarkan zat-zat sisa dan rongga perikardial yang mengelilingi jantung dan membuangnya ke dalam rongga mantel. Achatina flica menjadi hewan kelompok Gastropoda yang mempunyai tubuh dengan ukuran paling besar di antara hewan kelompok Gastropoda lainnya. Umumnya, hewan ini mempunyai berat berkisar antara 100-200 gram, panjang 10-12 cm, dan lebar tubuh 4-5 cm. Umumnya, cangkang hewan ini bentuknya seperti tabung kerucut. Cangkangnya terdiri dari 3 bagian yaitu apex, columella, dan bodyworm. Apex adalah puncak yang berbentuk kerucut. Kemudian bagian sumbu kerucut bernama columella. Bagian yang paling besar adalah bodyworm. Jika dihitung, pada cangkang hewan ini setidaknya ada 7-8 ukiran spiral.
Bekicot atau Achatina fulica adalah hewan moluska atau yang mempunyai tubuh lunak dan tidak bertulang belakang. Hewan ini memang dikenal mempunyai tubuh yang berair karena mereka mempunyai kandungan mukus atau kelenjar yang bisa menghasilkan lendir. Hewan ini bisa ditemukan di wilayah hutan, lahan basah, danau, pesisir, sawah, kebun, permukiman warga, perkotaan, dan sempadan sungai. Mereka lebih senang dengan wilayah yang mempunyai kelembapan tinggi karena bisa dijadikan sebagai tempat berkembang biak. Achatina fulica atau bekicot dapat hidup normal sampai umur 3 tahun. Bekicot senang berada di tempat yang lembab dan banyak terdapat sampah. Hewan ini memakan berbagai tanaman budidaya. Oleh karena itu, bekicot termasuk salah satu hama tanaman. Kondisi lingkungan optimal untuk hidupnya adalah di daerah tropis basah. Suhu minimal letal adalah 45 derajat Fahrenheit atau 7,22 derajat Celcius, dan bekicot senang di daerah yang mempunyai pH antara 7-8. Selain itu, di lingkungan yang berkapur mempunyai korelasi yang positif dengan banyaknya populasi bekicot. Kemudian terdapat proses reproduksi pada bekicot, dimulai dengan mengadakan perkawinan antara dua bekicot. Masing-masing bekicot mengeluarkan zat atau dart dari kelenjarnya. Penis dari masing-masing siput dimasukkan ke vagina pasangannya untuk mentransfer spermatozoa. Kemudian siput-siput ini berpisah. Masing-masing siput meletakkan sejumlah telur yang dilindungi oleh zat gelatin pada tempat yang lembab dalam lubang yang dangkal. Telur-telur itu akan berkembang menjadi hewan-hewan muda berupa bekicot kecil. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.